Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah masa-masa sebelum sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Minggu Estomihi. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1, bagimu Tuhan nyanyi aku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau menatap dan sungguh mengasihi kami umat-Mu. Karena itu Engkau tidak menunda-nunda penyelamatan kami. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib, supaya kami yang percaya kepadanya dibenarkan dan beroleh hidup kekal. Tolonglah kami agar kami dalam hidup kami di dunia ini sekarang dapat tahan dan bertekun dalam penderitaan demi kebenaran sama seperti Dia, supaya nama-Mu dipermuliakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap
Pembacaan pertama dari firman Tuhan Perjanjian Lama terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah ia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaiannya dan dikoyak-koyakannya menjadi 2 koyakan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, "Meski tak layak diriku." Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berdoa.
Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih, adil dan benar, Tuhan yang senantiasa dan akan datang, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Tetapi kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan Perjanjian Baru terambil dari Matius pasal 10 ayat 16 sampai 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah menyerahkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Zinunun nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Ya Ezumange. Yesus
Marilah kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah persembahan kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Dan berkati seluruh tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Dan biar juga persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nyanyian persiapan pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah di tengah-tengah kami. Anugerahkan kami hikmat dan pengetahuan melalui tuntunan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengenal maksud dan tujuan Tuhan melalui perenungan kami pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambanya karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Yahobu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, hari ini kita merenungkan tema tentang pelayan Tuhan yang setia. Saudara-saudaraku yang kekasih,
pelayanan Paulus di jemaat Korintus tidak semudah dan selancar yang diharapkan. Karena ternyata dalam kehidupan jemaat Korintus banyak masalah yang harus ia hadapi. Antara lain, keikutsertaan jemaat dalam upacara-upacara keagamaan penyembah berhala, agama lama mereka. Kemudian kebobrokan moral seperti pelacuran. Dan juga mereka saling menyombongkan diri dengan berbagai karunia-karunia yang ada pada mereka. Karena cara hidup yang seperti inilah, dan mereka masing-masing berbuat semaunya tanpa ada aturan, membuat jemaat Korintus rentan terhadap perpecahan. Dan ini seperti api dalam sekam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita melihat ayat 1 dan 2. Di sini kita melihat bagaimana sikap Paulus menghadapi tantangan dalam pelayanannya. Pertama yaitu Paulus setia dan tidak tawar hati. Ini boleh kita baca di ayat 1 dan 2. Paulus setia dan tidak tawar hati. Walaupun banyak tantangan yang seharusnya membuat Paulus menyerah karena adanya pertikaian internal jemaat di Korintus. Tentu sebagai manusia, Paulus kecewa. Dia putus asa. Ditambah lagi sakit penyakit yang dia derita dan dia keluhkan selama ini. Namun, ia tetap setia dalam pelayanannya dan dia tidak tawar hati atas segala peristiwa yang sedang dihadapi. Karena dia memahami bahwa di balik semuanya itu, ia melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kelemahan tubuhnya. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, dia mendapatkan jawaban Tuhan atas segala pergumulannya itu. Jawab Tuhan kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Hal yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana sikap Paulus melihat tantangan dalam pelayanannya. Yaitu Paulus tidak membenarkan diri sendiri dan juga tidak merendahkan orang lain. Menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan, satu hal yang tidak dilakukan Paulus adalah ia tidak membenarkan diri atau membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Paulus menyadari bahwa Tuhanlah yang telah memanggilnya ke dalam pelayanan itu. Dan hanya Tuhan sendiri yang dapat menilai seseorang itu layak atau tidak layak, benar atau salah, sesuai tolok ukur Allah atau sesuai dengan tolok ukur manusia. Itulah dua sikap Paulus menghadapi tantangan dalam pelayanan. Kita teruskan di ayat 3 dan 4. Bagaimana Paulus melihat pelayanannya? Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, Paulus juga tidak berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan haknya dengan mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, Paulus sadar bahwa dengan memberitakan Yesus sebagai Tuhan, itulah upah yang pantas dan wajib dia lakukan sebagai pelayan Kristus. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dan prinsip ini dia jalani dalam kehidupannya sebagai pemerintah Injil. Dan selanjutnya di ayat 5 dan 6, kita juga bisa melihat bagaimana prinsip-prinsip Paulus dalam menjalankan pelayanannya. Dia menempatkan Kristus sebagai yang utama dan yang terutama. Ini prinsip dasar bagi Paulus menjalankan pelayanannya. Dia menempatkan Yesus sebagai yang utama dan yang terutama. Paulus tidak pernah menyombongkan dirinya dalam melakukan pelayanan kepada orang lain.
bahkan pelayanan, memberitakan kabar baik, ia tidak pernah melakukan di tempat di mana Kristus telah diberitakan di sana. Supaya ia tidak membangun atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain. Ia tidak pernah memancing di kolam tetangga, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, dia menyadari bahwa dia adalah hanya seorang hamba. Dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Paulus sendiri sadar, sesadar-sadarnya, bahwa dirinya hanyalah bejana tanah liat yang dipakai untuk menyampaikan harta mulia itu. Paulus tidak pernah mencuri kemuliaan Allah itu menjadi kemuliaannya. Paulus sadar bahwa melayani adalah sebuah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Lawal bakheda, le ganuno, le ebua gapauho, ba le gei gabedo. Itu yang dipraktekkan Paulus, menempatkan dirinya dalam pelayanan yang dia laksanakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Dari keteladanan hidup seorang Paulus menjalankan pelayanannya, kita boleh belajar tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah syarat mutlak dan syarat yang paling esensial bagi seorang pekerja Tuhan. Kesetiaan adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Tanpa kesetiaan, Bapak Ibu, kita akan mudah sekali kecewa dan putus asa. Manakala diperhadapkan dengan tantangan, masalah, dan berbagai hal. Yesus pernah berkata, barang siapa yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, hal yang kedua yang kita boleh belajar dari keteladanan hidup seorang Paulus, bahwa melalui penderitaannya Allah membuat pelayanannya, maksudnya pelayanan Paulus, semakin efektif. Juga kita saat ini, Bapak Ibu, kiranya kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi tidak membuat kita menjadi tawar hati. Sebaliknya, kesulitan-kesulitan ini mengajari kita lebih ulet dalam gumul dan juang melalui pekerjaan kita masing-masing. Dan yang ketiga, yang perlu kita pelajari dari keteladanan hidup seorang pelayan Kristus yang setia yang telah ditunjukkan oleh Paulus adalah Paulus tidak sombong, tetapi selalu rendah hati. Walaupun sesungguhnya ia melebihi dibandingkan dengan teman-teman sekerjanya dalam pemberitaan Injil Kristus. Tetapi ia tidak berusaha membenarkan dirinya, juga tidak merendahkan orang lain. Ia menunjukkan kerasulannya melalui hidup dan keteladannya. Kiranya perjalanan hidup Paulus ini dan perenungan kita hari ini menjadi pedoman juga bagi kita. Menjalankan hidup kita masing-masing dimanapun kita bekerja sebagai pelayan. Apakah pelayan pemberitaan firman Tuhan, pelayan di pemerintahan, pelayan di perusahaan-perusahaan, pelayan di lembaga-lembaga di mana kita bekerja. Mari kita tunjukkan diri kita melalui hidup dan keteladanan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ayat hafalan bagi kita dari 2 Korintus pasal 4, ayat 5a. Begini ayat hafalan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu hari ini yang menyapa kami, ya Tuhan.
Dan biarlah melalui keteladanan hidup Paulus menjadi pembelajaran yang berharga bagi kami untuk menjalankan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1. Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Pengakuan iman. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan menyaksikan warta jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang telah memanggil setiap kami untuk melayani Tuhan melalui bidang pekerjaan kami masing-masing sampai hari ini. Terima kasih melalui pemberitaan firman-Mu hari ini, mengingatkan kami untuk melayani dengan sungguh-sungguh, setia dan tidak tawar hati. Ajari kami ya Tuhan, untuk memaknai setiap pelayanan ini yang telah Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Saat ini, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, seluruh warga jemaat, secara khusus anak-anak-Mu di BNKP Jemaat Jakarta. Ya Tuhan, kami serahkan mereka di dalam dekapan dan pemeliharaan-Mu. Engkau yang menyertai mereka siang dan malam, menjalani kehidupan ini, terlebih-lebih di masa pandemi ini. Tuhan yang memberkati mereka melalui pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan yang memberkati mereka melalui usaha-usaha mereka, supaya mereka juga terus dapat bersyukur dan dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi hingga pada hari ini. Jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Manakala mereka mendapat tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan dalam menjalankan berbagai pekerjaan, usaha, dan apapun yang mereka lakukan. Anugerahkan mereka hikmah dan pengetahuan untuk melihat semuanya itu menjadi kesempatan bagi mereka menjadi yang terbaik di tengah-tengah kesulitan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini juga kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang masih terus berjuang untuk melawan berbagai penyakit. Terlebih-lebih saudara-saudara kami, warga jemaat kami yang sedang terpapar COVID-19 ini, yang sedang menjalani isolasi mandiri, baik di rumah, di hotel, maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka kekuatan imun tubuh saat ini. Engkau berkati pengobatan dan tahapan-tahapan medis yang sedang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan. Berikan semangat juang dalam diri mereka, supaya mereka selalu optimis untuk mendapatkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudara kami yang sedang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Kiranya sukacita surgawi terus hidup dalam hati mereka. Dan jangan biarkan mereka lengah. Biarlah mereka bersyukur kepadamu dan tetap mengandalkan Tuhan, meneruskan kehidupan pada masa yang akan datang. Kami berdoa kepada anak-anak kami yang sedang menjalani pembelajaran jarak jauh. Kami percaya Engkau berikan mereka juga kebijaksanaan untuk boleh mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan baik. Walaupun di tengah-tengah situasi pembelajaran jarak jauh, anak-anak kami selalu memiliki komitmen, daya juang dan semangat menjadi yang terbaik. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan juga di dalam tangan-Mu seluruh program pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati seluruh kami para hamba-Mu, majelis jemaat, BPMC, komisi-komisi. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh menjadi tangan-tangan Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan kebesaran nama-Mu melalui pelayanan dan juga melalui cara hidup kami setiap saat. Bapa di surga, Engkau tahu juga program pelayanan kami, pembangunan gedung pendukung pelayanan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memberikan kecukupan pembiayaan sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya Tuhan.
Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami percaya program vaksinasi yang terus dilakukan sampai saat ini untuk mengurangi penyebaran dan meningkatkan ketahanan kekebalan tubuh bagi masyarakat kami Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Berkati ya Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik. Dan terlebih daripada itu, biarlah setiap kami masyarakat dan umat manusia sungguh-sungguh peduli dan sungguh-sungguh patuh dengan protokol kesehatan, sehingga pandemi ini dapat diputus dan dapat berhenti. Dan di atas semuanya itu, kami mohon kuasa-Mu yang sungguh-sungguh boleh memberikan keajaiban untuk memutus mata rantai pandemi ini. Terima kasih Yesus Kristus, seluruh kehidupan kami, seluruh persembahan kami, seluruh karya dan usaha kami persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati perjalanan setiap hidup kami pada minggu-minggu yang akan datang ini, Tuhan yang terus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita saat teduh sejenak. Amin. Yahobu, Salam. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me
I give